Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Sabtu 6 Desember 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Oke, gue mau announce dulu nih, channel Rookie Trader Indonesia baru saja mencapai 1000 subscriber. Pencapaian ini sangat berarti buat gue secara pribadi. Thank you buat kalian yang sudah mendukung, memberikan like, berkomentar, dan ikut belajar bersama di channel ini. Prinsip kita itu jelas ya, semua analisis itu harus by data, mulai dari berita makro, charting S&P 500, Nasdaq, Bitcoin dominance, hingga market structure untuk kripto itu semuanya by data. Dan gue perlu tekankan di sini, channel Rookie Trader Indonesia tidak akan memprediksi harga. 10 hari ke depan akan bullish lah, koreksi tanggal sekian lah. Karena di market itu semuanya probabilitas. Kalau bullish ya bullish, probabilitas naiknya itu lebih tinggi. Kalau bearish ya bearish gitu, probabilitas turunnya lebih tinggi. As simple as that. Plus, dalam analisa, satu salah yang lain benar itu sangat normal. Karena view orang ke market itu beda-beda. Tergantung banget sama cara mereka melihat market itu gimana. Ada yang pakai market structure, ada yang trend line, bulan dan bintang, cycle teori, dan lain-lain. Banyak banget metodenya. Terus kalau metode satu salah, yang lain benar gimana? Ya nggak apa-apa, karena fokus kita bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting gimana metode-metode itu bisa bantu kita cari uang di market. Pesan gue jangan terlalu fanatik sama influencer manapun, termasuk ke gue juga, nggak perlu seperti itu, karena nggak membantu kita berkembang juga. Yang penting kita belajar aja, apa yang bisa kita dapat dari orang-orang tersebut, gitu ya. Semoga konten-konten di channel ini terus bisa memberikan value dan framework yang jelas untuk tradingan kita. Ini baru awal, kedepannya kita akan eksplorasi lebih dalam. Beberapa sudah request untuk dibuatkan community ya, dimana kita bisa grow bareng. Mohon bersabar karena gue mau community-nya itu jelas ya, dan buat kita beneran bisa bertumbuh. Dan gak malah jadi grup sinyal trading ya, itu bukan tujuan gue. Jadi sekali lagi, thank you so much for the support. Sekarang kita akan langsung ke berita hari ini. Oke, data PCE US baru saja dirilis memberikan sinyal rate cut 90% pasti minggu depan. Sementara itu, pasar bersiap untuk perubahan besar kebijakan moneter US dengan dukungan Morgan Stanley dan eskalasi strategi teknologi China. Sekarang kita langsung ke berita yang pertama. Data inflasi favoritnya The Fed, Core PCE year over year, turun ke 2,8%, sebelumnya 2,9%. Lebih rendah dari perkiraan, ini adalah sinyal kuat bahwa inflasi benar-benar mendingin. Sentimen konsumen Michigan melonjak ke 53,3 dari 51, dan ekspektasi inflasi tahun depan turun tajam ke 4,1%. Ini kombinasi emas, inflasi turun tapi kepercayaan konsumen itu naik. Morgan Stanley resmi mengubah prediksinya. Mereka sekarang yakin The Fed akan memotong suku bunga 25 basis point minggu depan. Probabilitas rate cut di pasar melesat ke 87%. Kevin Hassett, calon ketua The Fed yang kita udah bahas kemarin, menegaskan ini adalah waktu yang tepat untuk cautiously reduce rates. Ini adalah lampu hijau bullish untuk aset berisiko dengan inflasi terkendali dan rate cut di depan mata. Likuiditas siap membanjiri pasar lagi. Seperti itu, sekarang kita lanjut ke berita yang kedua. Pasca persetujuan spot kripto, CFTC menyebut ini awal zaman keemasan baru. Namun Citadel mendesak SEC untuk meregulasi DeFi seperti bursa tradisional, memicu perdebatan sengit tentang desentralisasi. Meskipun ETF spot Bitcoin mencatat outflow 194,6 juta, tertinggi dalam 2 minggu, dan IBIT BlackRock mengalami penarikan beruntun, CEO BlackRock Larry Fink mengungkapkan bahwa sovereign wealth funds, dana kekayaan negara, justru diam-diam membeli Bitcoin di bawah 90.000. Ini sinyal akumulasi institusi jangka panjang yang kuat. Terus untuk layer 2 Ethereum, Base, menambahkan dukungan naratif untuk Solana, memperkuat interoperability antar rantai raksasa. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Regulator China menyesuaikan faktor resiko asuransi untuk mendorong investasi jangka panjang, patient capital, ke sektor teknologi dan inovasi, atau index star market. Ini upaya jelas untuk menopang sektor teknologi domestik. Meskipun ada ketegangan soal Taiwan dan Laut China Selatan, komunikasi dagang US-China, Besen dan Helifeng berjalan konstruktif. China mendesak US menjamin stabilitas rantai pasok global di tengah pembelian chip MI308.
Eksportir US melaporkan penjualan 462.000 ton kedelai ke China, bukti nyata dari terus dagang yang sedang berjalan. Jadi gimana kesimpulannya? Data PCE yang dovish adalah kepingan puzzle terakhir yang dicari pasar. Dengan Morgan Stanley dan Hazard mendukung cut, narasi risk on untuk minggu depan sangat kuat. Koreksi Bitcoin saat ini akibat outflow ETF kemungkinan besar adalah peluang akumulasi bagi institusi besar seperti yang diungkapkan oleh Larry Fink. Mungkin kita akan melihat peluang-peluang long di beberapa hari ke depan. Sekarang kita akan langsung lihat ke Fed Watch Tool, kita pengen lihat nih. Ternyata probabilitas The Fed memangkas suku bunga di tanggal 10 Desember itu kembali ke 87,2% ya. Jadi bisa dibilang dia ada penurunan sedikit, tapi tetap probabilitasnya itu lebih besar The Fed memangkas suku bunga. Kurang lebih sama pembahasan kemarin, jadi untuk PCE yang kemarin kita udah bahas, ternyata datanya itu keluar sangat aman nih. Sangat aman banget, justru yang Core PCE Price Index yang year over year, itu turun 2,8%, nggak ada spiking sama sekali, it's a good indicator. Terus abis itu yang PCE Price Index yang year over year, ini walaupun ada kenaikan, tapi kenaikannya itu anticipated gitu. Jadi still good, belum nyampe ke 3%, selama belum nyampe ke 3%, probabilitas The Fed memangkas suku bunga itu masih akan tetap tinggi. Jadi kita lihat aja untuk data-data berikutnya seperti apa, tapi tetap perlu diingat, di minggu depan itu akan keluar yang namanya non-farm payrolls. Jadi yang tadinya NFP-nya di minggu ini, itu di reschedule ke minggu depan. Biasanya kan NFP itu rilis di hari Jumat, minggu pertama di bulan tersebut ya. Tapi ini ditunda ke minggu depan, kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas datanya di minggu depan aja. Kayak gitu, terus kita sekarang lihat ke Farsight. Nah, untuk Farsight, Bitcoin ETF flow, ternyata kemarin tanggal 4 Desember, ini outflow lumayan besar ya. Ini outflow jadinya 3 digit, hampir 200 juta dolar. Total outflow-nya itu 194,6 juta dolar. Tapi di tanggal 5 Desember, ini belum ada data yang keluar nih. Coba kita refresh. Oke, ternyata setelah di-refresh ada ya. Mungkin tadi belum keluar, tapi untuk datanya saat ini ada inflow di tanggal 5 Desember mencapai 60 juta dolar. Ini masih excludingnya lumayan banyak. Dari BlackRock, Fidelity, Invesco, terus Franklin, ini juga belum ada keluar datanya. Jadi nanti kita lihat aja ketika datanya itu udah keluar. Sekarang kita lihat ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum ini kemarin ternyata datanya itu nol juga ya. Masih sama, beberapa data itu belum rilis, BlackRock belum rilis, Fidelity juga belum, terus Invesco dan juga Franklin. Jadi sama kayak Bitcoin belum rilis, tapi di tanggal 4 Desember ini BlackRock melakukan inflow ya. Jadi kayak dari kemarin kebalikan terus ya. Kayak BlackRock itu pas lagi Bitcoin-nya inflow, Ethereum-nya outflow. Pas lagi Bitcoin-nya outflow, Ethereum-nya inflow. Tapi ini inflow-nya kecil sih, cuma 28,4 juta dolar, yang jadinya tanggal 4 Desember itu totalnya itu tetap outflow, tapi outflow-nya itu 41,5 juta dolar. Seperti itu untuk ETF flow. Sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan. Oke, untuk pembahasan seperti biasa kita mulai dulu dari Nasdaq ya. Untuk Nasdaq, tutupan candle di kemarin ternyata hijau ya. Ternyata bullish nih. Dia udah berhasil closing di atas previous day high yang ini nih. Kemarin kan kita bilang selama dia belum bisa tembus dari previous day high ini, kemungkinan besar dia masih akan konsolidasi. Dan gue bilang juga kalau misalnya dia konsolidasi ya dia masih dalam inside bar ini. Baru kemarin banget dia mengkonfirmasi bahwa dia udah breakout. Tapi PR utamanya masih belum kena nih. PR utamanya kan dia harus bisa closing di atas supply ini. Nah, kita nggak tahu. Kalau di time frame daily itu dia masih belum closing di atas supply ini. Tapi kalau secara 4 hour kita lihat ya. Kita lihat aja sekarang di 4 hour. Oke, secara 4 hour pun ternyata juga belum ya. Jadi kayak dia sempet berusaha untuk closing di atas ini, terus dibawa turun lagi sama sellersnya, jadi kayak nanggung banget ya. Beneran nanggung banget, cuman untuk PR pertamanya dia udah berhasil closing di atas previous day high ini gitu. Jadi untuk zona konsolidasinya itu udah di breakout. It's a good signal karena dia itu breakoutnya itu setelah dia konsolidasi. Jadi chance dia untuk breakout dari sini lumayan besar. Mungkin probably dalam waktu dekat dia bisa retest lagi ke area all time high gitu. Kayak gitu, untuk 4 hour-nya masih belum berpindah, demand-nya masih di sini karena di sini gue ngelihatnya dia belum pullback. Dia masih one push ke atas. Coba kita lihat ke 1 hour. Oke, secara 1 hour di sini dia udah valid break of structure ya. Dia udah valid break of structure, jadi kita bisa tandain untuk demand 1 hour-nya itu di sini. Lumayan bagus ya. Dia itu setelah breakout, lihat di sini,
dia breakout dari zona konsolidasi ini, terus abis itu retest lagi ke demand 1 hour, terus abis itu sekarang lagi konsolidasi lagi di atas. Jadi kemungkinan besar sih Senin bisa kita ngeliat dia naik ke atas, retest dalam waktu dekat ke angka 26 ribuan lagi, kayak gitu. Seperti itu untuk Nasdaq, ini Nasdaq lumayan kuat, masih sangat mendukung untuk dia run higher lagi. Semoga Bitcoin dan altcoins lainnya bisa ngikutin pergerakannya Nasdaq seperti ini ya. Seperti itu untuk Nasdaq, sekarang kita akan lihat ke Bitcoin Dominance. Oke, untuk Bitcoin Dominance dia masih konsolidasi ya, dia beneran masih belum kemana-mana. Kemarin sempat berusaha untuk bisa breakdown dari support ini, tapi ternyata masih belum mampu, jadi untuk zona konsolidasinya itu masih sebesar ini. Ini adalah range trading kita. Selama dia masih belum breakdown atau breakout, kita bisa expect dia akan bergerak di sini-sini aja. Plus, kita lagi ada di weekend, jadi low volume. Sangat wajar kalau misalnya Bitcoin dominance-nya itu akan bergerak di sini-sini aja, gitu ya. Seperti itu, sekarang coba kita lihat ke 4 hour-nya. 4 hour-nya still bearish. Ini adalah supply terakhirnya, dia swing low terakhirnya di sini. Jadi bisa dibilang still good. Terus kalau misalnya secara 1 hour, ya seperti yang kita bahas ya, dia cuman konsolidasi aja gitu. Kalau dari internal structure sih di sini kelihatan ya, ini 15 menit. Dia kan last supply-nya itu di sini. Ini internal structure banget, dia masih di sini-sini aja. Kemarin dia sempat bullish di sini, terus habis itu di sini bearish lagi, dan actually di sini dia udah break off structure ya. Kalau di 15 menitnya udah. Ini sebenarnya dia udah break off structure di 15 menitnya. Ini kita hapus dulu. Di sini dia udah break off structure ya. Tapi di 15 menit doang nih. Kalau di 1 hour itu jadinya buntut doang. Ini actually ambigu sih. Menurut gua struktur ini nggak terlalu kuat. Dia perlu seenggaknya closing secara 1 hour lah di bawah sini. Kalau misalnya cuma 15 menit doang, ini bisa jadi liquidity sweep gitu. Tinggal kita lihat kalau misalnya 15 menitnya back to bullish seperti ini. Nah, ini ada chance dia bisa naik sampai supply 1 hour ini. Gitu. Tapi kalau misalnya dia menjaga struktur bearishnya ya kita expecting lower low. Tapi dengan kondisi seperti ini, closing 1 hour seperti ini lumayan mengkhawatirkan. Karena kalau misalnya kayak gini, ada indikasi dia bisa liquidity sweep. Kalau misalnya dia breakout, ya mungkin naiknya itu bisa cepet gitu, bisa kenceng. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin Dominance. Sekarang kita lihat ke Bitcoin, karena udah ada yang request nih. Kayak dari Palm Store, izin nanya bang, Bitcoin bulan Desember ini kira-kira akan ke angka berapa bang? Soalnya saya mau jual semua kripto saya, mau cuci abis bang. Terus habis itu dari Gasdon Gaming. Oh iya bang, pandangannya tentang Bitcoin, apakah masih ada harapan buat new all time high? Atau sudah masuk bear market? Kalau sudah dibuat video penjelasannya boleh yang mana bang? Oke, sekarang kita akan bahas ya. Untuk Bitcoin, kita bahas dulu dari market structure kali ya, biar jelas urutannya. Bitcoin bulan Desember itu bisa kemana? Pertama itu ya, jujur, gua nggak tahu bisa kemana. Karena gua bukan cenayang, gua nggak tahu ya. Gua nggak bisa lihat masa depan, tapi kalau misalnya by market structure, secara daily dulu deh, kita bahas secara daily. Nanti baru terakhir-terakhir weekly-nya, karena itu lumayan menarik. Daily-nya dia bearish, karena di sini kan swing low terakhir, sebelum dia bikin higher high. Nah, ini swing low-nya itu udah ditembus nih. Dia sempat berusaha untuk tetap bullish, sebentar doang, tapi ternyata dia breakdown. Di sini jadinya ada SNR yang lumayan krusial, plus ada angka psikologi juga 100.000. Jadi kayak gitu ya. Ini adalah level krusialnya. Secara daily dia udah bearish. Supply daily-nya di mana? Di sini, karena bisa dibilang ini adalah last pullback sebelum dia bikin lower low gitu. Dan ini pullback-nya pun sebenarnya cuman ini ya, cuman internal. Kenapa? Karena di sini penurunannya itu sangat agresif nih. Ini tanggal 10 Oktober dan penurunannya itu satu candle gitu. Satu candle dia pullback di sini, ini cuman internal gua ngelihatnya. Terus habis itu di sini ini juga inside bar doang menurut gua, dan habis itu dia bikin lower low. Lower low-nya sangat agresif, that's why secara daily gue ngelihatnya dia itu udah bearish gitu ya. Seperti itu. Satu, kita dapat data daily-nya itu bearish. Supply-nya masih jauh, 113.800 sampai 116.300. Terus kita lihat sekarang ke 4 hour. Terus secara 4 hour, di sini yang tadi supply daily, secara 4 hour lebih kelihatan strukturnya. Di sini dia bikin low, lower high, lower low, di sini ada konsolidasi. Terus habis itu bikin lower high, lebih rendah dari sini, terus bikin lower low, one push ke bawah. Dan ini adalah last swing-nya di 4 hour. Sebesar ini, gitu. Jadi secara 4 hour setuju ya, kalau dia itu bearish. Ini adalah swing high terakhir,
Dan gue ngelihatnya ya supply 4 hour-nya di sini gitu. Seperti itu untuk 4 hour, sekarang kita nangkep 4 hour-nya itu bearish. Dan untuk supply 4 hour-nya masih jauh, di 104.600 sampai 107.400. Kayak gitu ya. Terus sekarang kita lihat ke 1 hour. By 1 hour, sebenarnya dia udah back to bullish. Karena di sini internalnya ada pullback, terus habis itu dia bikin lower low, ternyata dia bikin higher high. Nah, semenjak di sini, dia itu bullish. Walaupun di sini internalnya back to bearish lagi, terus habis itu back to bullish lagi, itu wajar banget karena kita lagi bahasnya internal gitu. Per sekarang Bitcoin abis ke reject dari area sini. Ini adalah supply bisa dibilang external structure-nya di 1 hour gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya di sini ada rejection. Dan di sini kita udah gambarin juga ya, dari sini bisa ada rejection dan 15 menitnya beneran ke take out gitu. Gua expecting sebenarnya dia bisa sampai ke demand 1 hour ini, tapi kalau secara Fibonacci dia lagi ketahan di retracement 50%. Jadi ya tinggal kita lihat level ini bakal ketahan apa enggak gitu. Menurut gue sih bakalan ketahan karena data PCE kemarin itu bagus, plus Nasdaq itu juga lagi kenceng naik ke atas, lagi strong banget naik ke atas. Jadi menurut gue bisa aja Bitcoin ngikutin pergerakannya Nasdaq. Tapi sangat disayangkan pergerakan ini tuh udah mulai nggak sejalan sama Nasdaq. Jadi bisa dibilang Bitcoin itu sekarang lagi underperform sama Nasdaq dan juga S&P 500 gitu. Kayak gitu ya. Di sini secara 15 menitnya juga dia udah back to bearish dan struktur terakhirnya adalah di sini. Dan sama ya, kalau misalnya Bitcoin belum mampu untuk take out supply 15 menit ini, jangan expect Bitcoin bisa mantul dari harga yang sekarang. Jadi untuk PR utamanya dia harus bisa take out 15 menit ini. Kalau misalnya dia mau liquidity sweep dulu untuk abis itu nembus ke resistance di sini, itu masih sangat wajar. Seperti itu untuk Bitcoin, dan untuk 1 hour-nya jadinya itu mix. Kenapa mix? Karena dia udah MSS2 bullish di internalnya, tapi eksternalnya still bearish. Terus habis itu di sini dia nggak mampu take out support ini, jadinya bisa dibilang ya dia cuman konsolidasi aja, kayak gitu. Seperti itu ya untuk 1 hour. Jadi untuk structure 1 hour-nya itu dia mix karena dia konsolidasi. Kalau gue dari kemarin pandangan gue sama ya. Gue ngelihatnya kita sudah bearish. Kenapa sudah bearish? Yang pertama, di time frame weekly, sekarang kita akan bahas ke time frame weekly. Ini kita hapus dulu proyeksi Elliott Wave-nya. Karena di time frame weekly, kita nyalain moving average rebound yang exponential moving average. Kita lihat ke yang warna kuning nih. Karena yang warna kuning ini EMA 55. Di settingan gue seperti itu. Indikator bear market setiap cycle itu biasanya orang-orang tuh pakainya either moving average 50 atau exponential moving average 55. Di time frame weekly, kalau misalnya ada candle weekly yang closing di bawah EMA 55 ini, itu sudah bisa dibilang signal bahwa Bitcoin itu udah selesai rally-nya di cycle tersebut. Dan akhirnya Bitcoin masuk ke bear market. Maksudnya gimana bang? Maksudnya seperti ini nih. Lihat contohnya di sini. Secara time frame weekly, begitu dia closing, terus ada candle lagi walaupun dia bullish tapi nggak mampu untuk closing di atas EMA 55 ini. Di sini dia udah mengkonfirmasi bahwa Bitcoin itu masuk bear market gitu. Dan akhirnya dia turun, retest, akhirnya masuk ke bear market. Nah, sama kayak di sini. Gue expect-nya juga seperti itu. Kenapa? Karena di sini dia udah closing di bawah, candle berikutnya dia turun lebih bawah lagi. Makanya gue bilang kalau misalnya secara teori cycle, ya Bitcoin itu udah done, udah selesai gitu untuk bull marketnya. Dan kita masuk ke bear market dengan konfirmasi di EMA 55 ini. Gitu. Mungkin expecting dia nyari lower high dulu sebelum akhirnya dia turun lebih jauh. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk EMA-nya. Tapi gimana bang kalau secara structure-nya? Nah, secara structure, ini yang menarik ya. Dia itu bullish secara time frame weekly. Kenapa bullish? Lihat, di sini secara structure jelas banget. Ini gue hapus dulu gambarnya. Di sini kan lebih kelihatan nih. Lihat mouse gue ya. Di sini kan dia bearish dulu nih. Dia bikin lower high, lower low, lower high, lower low. Terus habis itu setelah ada lower low, dia bikin higher high. Nah, di sini dia bullish nih. Dia bikin higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan di sini dia belum take out low point ini nih. Low point-nya ada di angka 74.458. Selama belum ada candle weekly yang closing di bawah sini, ya it's still bullish di time frame weekly. Ada chance gak dia bikin all time high lagi? Ya kalau misalnya secara structure ya ada chance dia bisa creating all time high lagi gitu. Tapi yang bikin beda adalah ya teori cycle. Secara teori cycle, Bitcoin itu selalu mencapai puncaknya Q4 1 tahun setelah halving. Dan halving kita udah ngalamin di tahun lalu gitu.
tahun lalu di bulan Mei kalau nggak salah. Dan sekarang udah di Q4, 1 tahun setelah halving. Jadi menurut gue ya wajar banget kalau misalnya Bitcoin itu sentimennya udah negatif. Orang-orang berpikir bahwa kita udah masuk ke bear market. Walaupun secara structure dia masih bullish. Seperti itu. Jadi karena secara sentimen juga udah buruk dan secara time frame daily dia juga udah bearish, menurut gue sangat wajar kalau misalnya kita secara objektif, kita bilang dia itu bearish. Tapi bisa nggak bang dia creating all time high lagi? Ya gue nggak bisa bilang dia bisa atau enggak ya. Kalau bisa ya bisa-bisa aja, ada probabilitasnya ya tetap ada. Tapi probabilitasnya itu menurut gue kecil. Kenapa kecil? Secara 4 hour dia masih bearish, secara daily dia masih bearish, secara weekly internal structure-nya dia bearish karena di sini, lihat, ini kan kalau misalnya kita pakai line chart ya, coba kita lihat line chart-nya. Nah ini kan dia udah valid bikin higher high, gitu. Dan dia udah closing di bawah low point ini secara impulsif gitu. Makanya gue bilang secara weekly pun dia bearish di internalnya, kayak gitu. Walaupun secara eksternal dia masih bullish, kayak gitu ya. Jadi terjawab ya, soal pandangan Bitcoin, apakah masih ada harapan buat new all time high atau enggak? Atau udah masuk bear market? Menurut gue, kita sudah masuk ke bear market. Ada chance bikin all time high baru? Tetap ada. Walaupun chance-nya itu kecil. Gimana bisa chance-nya itu besar? Chance-nya besar dia bisa bikin all time high baru. Kalau misalnya secara daily, secara 4 hour, itu dia bullish semua gitu. Kayak gitu. Sama kayak Nasdaq, misalnya Nasdaq ya, kayak tadi. Kita bahas Nasdaq. Nasdaq itu, dia bullish. Seperti ini. Dia bikin higher high, higher low, higher high. Di sini nggak mampu closing di bawah demand daily ini. Dan dia secara structure kecilnya, 4 hour, 1 hour, dia bullish. Chance dia untuk creating all time high baru, probabilitasnya lebih tinggi, gitu. Beda kan sama Bitcoin. Kalau Bitcoin, dia probabilitas sekarang dia untuk breakdown dari demand weekly ini, itu lebih besar, kayak gitu. Seperti itu ya, nangkep ya. Jadi tinggal kita ikutin aja. Kalau gua ngikutin structure di internalnya. Karena kita tahu, internal structures creating external structures gitu. Selama internal structures-nya itu still bearish, ya kita nggak bisa expect bahwa dia itu bisa creating all time high kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus Bitcoin di bulan Desember ini kira-kira ke angka berapa bang? Nah, sama seperti pembahasan gua yang lalu-lalu. Kalau Bitcoin itu misalnya ini kita beneran sudah masuk ke bear market, which is konfirmasinya sudah banyak, ya tinggal kita cari untuk lower high-nya di major structure-nya itu di mana gitu. Karena kan sama ya, kayak pembahasan kita yang lalu, struktur bullish kan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini tuh kalau misalnya kita lihat di struktur kecilnya, itu ada higher high, higher low, higher high, higher low juga gitu. Di sini terus habis itu back to bearish ya kan. Terus habis itu di sini back to bullish lagi. Gitu. Jadi kayak strukturnya itu jelas kayak gitu. Di sini ada internal structures, terus habis itu di sini ada external structures-nya. Ini trend bullish. Gimana dengan trend bearish? Ya tinggal kita balik. Di sini ada external structures-nya, terus di dalam external structure-nya ada internal structure-nya kayak gitu. Nah, menurut gue pribadi, ini kita balikin dulu. Nah, menurut gue pribadi, kalau misalnya kita itu udah bearish ya, menurut gue sih kita tinggal cari major retracement-nya aja sih, sama kayak di sini gitu. Ketika di sini di cycle sebelumnya, ini kan dia udah valid bearish nih di time frame daily, dia valid bearish, ya tinggal cari nih retracement majornya itu mau sampai mana gitu. Kalau sekarang ya kita belum tahu ya, ini retracement majornya itu sampai mana. Kalau gue sih secara moderate-nya ya gue expecting mungkin sampai ke equilibrium ini. Ini equilibrium 50% retracement dari swing ini, satu itu. Terus ini juga angka psikologis 100.000. Jadi mungkin aja Desember bisa sampai ke 100.000 untuk bikin lower high-nya dia sebelum akhirnya bearish lagi, mungkin seperti itu. Bisa juga sampai ke supply 4 hour ini, cuman chance-nya lebih kecil. Terus bisa juga sampai ke daily ini, tapi menurut gue ini paling unlikely, kayak gitu. Untuk angka psikologinya di 100.000, supply 4 hour-nya di 104.600, 107.400, terus untuk supply daily-nya ada di 113.800 sampai 116.300, seperti itu untuk Bitcoin. Terus kita langsung lanjut ke pembahasannya Ethereum. Oke, untuk Ethereum, ini gua hapus lagi untuk pembahasan Fibonacci-nya, supaya nggak terlalu pusing ya. Sekarang kita lihat langsung ke time frame kecilnya. Di 1 hour, Ethereum itu still bullish ya. Kenapa still bullish? Karena di sini ya dia structure-nya, di sini kan lower high. Terus habis itu dia bikin higher high di sini. Makanya secara structure itu dia bullish. Dan untuk demand 1 hour-nya itu di sini. Tapi secara internal structure 15 menitnya itu dia udah back to bearish nih. Di sini dia back to bearish, jadi kita bisa expecting lower low dari sini. Di sini kita expect-nya dia bisa bikin higher high ya.
tapi ternyata dia malah mengalami penurunan. Dan penurunannya menurut gua wajar karena di sini kenaikannya impulsif. Kalau misalnya dia mau retracement mungkin bisa sampai ke area OTE ini nih. Area OTE-nya kita udah bahas kemarin. Jadi kita bisa bilang dia itu bisa aja retracementnya sampai OTE ini. OTE-nya di angka 2908 sampai 2820. Tapi dari sini bisa langsung mantul nggak? Bisa-bisa aja ya. Bisa aja di sini cuma liquidity sweep terus habis itu mantul, itu bisa juga gitu. Tapi secara structure karena dia bearish, kita tandain di sini supply 15 menitnya. Ini supply 15 menitnya, selama dia belum ke take out, kita nggak bisa expect dia bisa mantul dari harga yang sekarang. Bisa nggak dari sini ada rejection, terus habis itu dia bikin lower low. Nah, ini bisa juga ya. Makanya kita lihat di internal structure-nya aja, kayak gitu. Kalau misalnya dia bikin lower low dari sekarang, kita tinggal pindahin untuk supply 15 menitnya jadinya di sini, gitu ya. Tapi selama dia belum bikin lower low, supply 15 menitnya masih di sini. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Ethereum. Untuk Ethereum by the way, karena dia ngikutin pergerakannya Bitcoin, gue expect-nya Ethereum itu udah masuk ke bear market juga ya. Jadi dia udah masuk ke bear market juga, dan untuk level penting yang perlu kita pantau banget adalah level 3306 sampai 3407. Dan untuk supply 4 hour-nya masih sama di sini, dia belum berpindah karena dia nggak bikin lower low. Di sini supply 4 hour-nya ada di angka 3658 sampai 3556. Terus untuk supply daily-nya, which is yang very unlikely bisa tercapai, itu di 4097 sampai 4252 gitu. Di sini kelihatan ada trend line. Kalau misalnya trend line-nya itu ketembus, kita udah boleh hati-hati ya. Kalau misalnya ketembus, udah boleh hati-hati. Bisa jadi dia bisa bikin lower low. Bikin lower low-nya bisa sangat kenceng gitu. Kalau misalnya dia breakdown dari trend line ini, kayak gitu ya. Seperti itu, kalau secara structure still good, dia lebih kuat daripada Bitcoin, lebih strong, karena dia bikin higher high-nya itu impulsif. So, expecting mungkin aja dari sini ada pemantulan, dari area OTE ini. OTE itu apa bang? OTE itu adalah Optimal Trade Entry. Optimal Trade Entry dari suatu swing. Jadi kalau misalnya ada swing seperti ini nih, kita lihat area 0,62 sampai 0,79 retracement dari Fibonacci ini, gitu. Dari swing ini, kita tarik Fibonacci-nya 0,62 sampai 0,79, itu adalah optimal trade entry-nya. Jadi traders-traders yang ketinggalan swing ini, itu biasanya nunggu harga diskon, itu di area OTE ini, gitu. Dan ya di bawah 50% itu area diskon, di atas 50% itu adalah area premium. Dan area diskon itu tempat yang bagus untuk melakukan pembelian, dan area premium itu tempat yang bagus melakukan penjualan. Tinggal kita lihat di trennya. Selama trennya bullish ya bagus nunggu diskon, kalau trennya bearish bagus nunggu harga premium untuk kita trading short ataupun long. Kurang lebih seperti itu. Kayak gitu ya untuk Ethereum. Terus abis itu kita bahas hari ini altcoins-nya satu aja ya. Karena apa? Karena pembahasan kita hari ini lumayan banyak. Nanti untuk pembahasan altcoins yang lainnya kita akan bahas di hari Senin ya. Jadi ditunggu aja, kalau misalnya ada yang ketutup ketinggalan, boleh request lagi di kolom komentar, dan pastinya terus bersabar ya, karena udah mulai banyak yang request. By the way, gue juga thank you buat antusiasme kalian, tapi gue sangat akan appreciate kalau misalnya kalian requestnya itu dengan alasan ya. Dengan alasan yang jelas, karena kalau misalnya cuman koin bang, misalnya kayak Cardano bang, XRP bang, itu gue bingung karena nggak ada alasannya gitu, nggak ada alasan untuk dibahas. Akan lebih bagus kalau misalnya ada alasannya, mungkin kalian tertarik karena apa gitu, biar kita ada pembahasan lebih lanjutnya gitu. Sekarang kita akan bahas ke BCH ya, karena ada yang request BCH. Ini by the way, requestnya 2, gue akan bahas satu aja ya. Satu aja guys, jangan banyak-banyak requestnya. Kalau 2 poin gue bingung ya. Terlalu banyak nanti. Thank you for your understanding. Sekarang kita lihat ke daily. Requestnya dari Gasdon Gaming ya. Keren bang pembahasannya. Tolong bahas BCH sama LTC bang. Katanya bagus candlenya. Oke, sekarang kita akan bahas BCH. LTC-nya kapan-kapan aja ya. BCH dan LTC itu menurut gua wajar sih kalau misalnya dia itu sekarang lagi lumayan strong. Kenapa? CFTC itu kayak udah meresmikan spotnya itu diregulasi supaya investor itu lebih jelas gitu. Lebih jelas regulasinya, nggak kayak zaman-zaman seperti dulu. Dulu kan waktu SEC-nya ketuanya siapa ya, gue lupa. Dulu tuh ketua SEC-nya itu Gary Gensler ya, inget nggak? Jadi pas lagi dia menjabat jadi ketua SEC, itu regulasi kripto benar-benar dipersulit banget sama dia. Solana mau ETF sulit lah, pokoknya
dia itu musuh besar kripto lah, musuh besar komunitas kripto. Dan Donald Trump itu kan dia pas lagi menjabat, dia pengen kripto itu disupport sama dia gitu. Itu salah satu janji kampanyenya Donald Trump. That's why, karena ya didukung sama pemerintahnya, kayak gitu. Oke, I did a few research buat BCH ini. Ternyata BCH itu adalah salah satu koin yang mau diterbitin ETF spotnya. Dan narasi ETF itu sekarang lagi lumayan bagus ya. Jadi kayak Bitcoin pas lagi kemarin ETF, itu kan dapat money flow-nya itu lumayan kenceng ya. Gede banget sampai lebih dari 60 miliar US dollar. Dan sekarang sentimen ETF itu lagi bagus. Which is sekarang gue akan tampilin ke kalian, ini adalah list daftar kripto yang akan diterbitkan atau sudah diterbitkan ETF spotnya. Jadi thank you for one of my mentor yang udah provide list ini. So mungkin kalau misalnya di cycle ke depannya, mungkin kita bisa fokus ke narasi play ETF seperti ini, kayak gitu ya. Dan gue ingetin lagi, not financial advice. Kalau misalnya kalian tertarik ya boleh research lagi. Tapi ya perlu adanya pertimbangan dari market structure dan juga dari sentimen yang terjadi saat ini. Kayak gitu ya. Mungkin boleh pertimbangkan di cycle depan. Kayak gitu untuk listnya. Sekarang kita akan bahas ke Bitcoin Cash atau BCH. Nah, BCH ini adalah salah satu koin yang dulu digadang-gadang bisa menggantikan Bitcoin. Tapi price action-nya sama sekali nggak lebih strong ya daripada Bitcoin. Jadi bisa dibilang dia malah bikin ya lower low, terus habis itu ya structure-nya di sini-sini aja gitu. Secara time frame weekly, secara gambaran besar. Tapi structure terakhirnya dia bullish. Lihat di sini resistance terakhir di sini. Ini lower high terakhir dia berhasil untuk di take out. Jadi secara internal dia itu bullish. Kayak gitu. Terus habis itu demand-nya di mana, Bang? Demand-nya ada di sini. Ini demand-nya. Dia sempat mau di retest tapi nggak nyampe. Habis itu dia mantul lagi. Sekarang sih dia bergeraknya masih di dalam range trading ini ya. Jadi masih belum kemana-mana, masih di sini-sini aja. Mungkin aja nanti pas lagi ETF-nya itu mungkin sudah diperdagangkan, mungkin ada chance dia bisa tembus dari area konsolidasi ini, gitu. Area konsolidasinya lumayan besar, range tradingnya itu 193%. Kalau misalnya dibandingin sama meme coin ya jelas lebih kecil ya. Kayak meme coin kan bisa ribuan persen, tapi ini cuma 190-an persen, tapi it's still a big range gitu. Jadi be careful kalau misalnya kalian mau investasi di BCH, karena ya kita lihat ya, di sini lagi ada di area premium, which is not a good place to start buying gitu ya. Kita sekarang lihat ke time frame daily. Secara time frame daily, dia itu bullish juga ya. Di sini bullish. Kenapa bullish? Karena dia berhasil untuk take out high point sebelumnya. Tapi habis itu ternyata dia internalnya back to bearish ya. Di sini back to bearish. Dan baru kemarin banget dia retest ternyata. Dia retest ke supply daily internal ini. Dan dapat rejection ya. Dapat rejection dari supply daily ini. Untuk range tradingnya sebesar ini. Jadi dia masih bergerak di dalam swing ini ya. Kayak gitu. Dan sekarang dia masih konsolidasi aja. Sekarang kita lihat ke internal structure-nya lagi. Secara internal structure dia bullish. Ya, dia bullish karena di sini dia back to bullish. Terus habis itu dia break off structure dan demand terakhirnya itu ada di sini. Ini adalah demand terakhirnya, which is good. Kalau misalnya kalian mau manfaatin untuk trading, sebenarnya ya ini lumayan menakutkan sih. Kenapa? Karena dia baru retest supply daily ini dan dia dapat rejection gitu. Kalau misalnya mau nungguin di sini pun ini lumayan serem gitu, karena nggak ada jaminan dia nggak bisa tembus. Karena kan gambaran besarnya dia konsolidasi nih. Konsolidasi lumayan panjang, dia udah nyampe ke batas atasnya, terus abis itu dapat rejection. Jadi sangat wajar kalau misalnya di situ ada rejection. Kalau misalnya mau di tradingin, menurut gua sangat perlu konfirmasi di lower time frame-nya, kayak gitu ya. Mungkin seperti ini, jangan set limit ya. Ini price action yang nggak bagus kalau misalnya kita set limit. Perlu ada konfirmasi kayak gini nih. Mungkin di 15 menit, dia bikin structure-nya kayak gini. Nah, ketika dia bikin higher high, structure-nya MSS2 bullish, baru kita ambil long, taking long di pullback-nya. Itu akan jauh lebih bagus. Kalau kayak gini, limit rentan di sweep, karena bisa jadi price action-nya kayak gini, gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk 4 hour-nya, still good, masih bullish. Ini adalah demand 4 hour-nya, ada di 528 sampai 508. Terus by the way untuk supply daily-nya ada di 591 sampai 615. Selama daily dia nggak bisa closing di atas 615, kita nggak bisa bilang daily-nya itu bullish gitu. Karena dia cuman konsolidasi plus dia bikinnya itu terakhir lower low. Seperti itu ya. Kayak gitu terus kita lihat sekarang ke 1 hour-nya. Secara 1 hour dia masih strongly bullish ya. Di sini bisa dibilang dia one push ke atas.
Di sini ada liquidity sweep, actually ini lumayan bagus kalau misalnya mau di tradingkan, karena di sini sebelum dia bikin higher high, dia ada liquidity sweep dulu gitu. Ini liquidity sweep, sangat jelas ini liquidity sweep. Jadi kalau misalnya mau limit, lumayan riskan gitu. Walaupun ini structure yang lumayan strong, tapi dia ya tetap dapat rejection gitu dari supply daily ini. Tetap sama, jadi tunggu aja structure-nya itu back to bullish dulu di internalnya, baru abis itu ambil tradingan. Kalau gue seperti itu, tapi kalau misalnya kalian mau limit ya terserah ya. Boleh-boleh aja, asalkan ngerti resikonya. Kalau misalnya belum mengerti risk management, boleh lihat video risk management ada di link deskripsi. Itu di video itu menjelaskan tentang risk management di market spot untuk investasi dan di market futures untuk trading. Jadi pastikan kalau misalnya ambil tradingan ini, mungkin gua akan pakainya 0,5% mungkin. Jadi kalau misalnya kena stop loss, cuman kena 0,5% dari portofolio gua. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk 1 hour-nya. Kalau di time frame 15 menit ya obviously dia bearish ya, karena di sini dia bikin higher high, terus habis itu dia bikin lower low, lower high, lower low. Nah, maksud gua nunggu konfirmasi ya seperti ini ya guys. Jadi tunggu konfirmasinya, ketika dia nyampe ke demand ini, dia bikin higher high instead of lower low gitu. Kayak gitu ya. Tapi Bang, di sini ada bikin higher high nih Bang. Di internalnya dia bikin higher high. Nah, kenapa ini nggak valid? Karena dia mantulnya bukan di area discount gitu. Kayak gitu ya. Walaupun di sini internalnya back to bullish, tapi back to bullish-nya itu di area premium. Kenapa area premium? Karena dia di atas 50% retracement. Nih, di sini gue akan tandain area premium and discount-nya. Zona merah, ini gue panjangin deh. Zona merah, ini area premium. Bukan tempat yang bagus untuk melakukan pembelian. Trader-trader itu nunggunya di area hijau, kalau misalnya trennya bullish, gitu. Dan kebalikannya, kalau misalnya trennya bearish, trader itu akan nunggu di area premium untuk melakukan shorting, kayak gitu. Jadi as simple as that, kalau misalnya di area discount itu bagus untuk beli, premium bagus untuk menjual, kayak gitu ya. Seperti itu, jadi tunggunya di area discount aja, mungkin boleh tunggu juga di area OTE, itu juga boleh. Kalau misalnya di area sini, ada MSS to bullish di internal structure-nya, itu meningkatkan probabilitas untuk dia mantul dari area tersebut, kayak gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin Cash. Jadi ya good ya. Semoga list yang tadi kita udah bagikan dari mentor gue juga, salah satu mentor gue, thank you. Semoga bisa membantu keputusan kalian dalam berinvestasi. Dan untuk analisa hari ini, jangan dijadiin satu-satunya alasan kalian transaksi ataupun investasi di kripto. Karena gue nggak pengen ada yang rungkat-rungkat terus habis itu bilang kayak, gara-gara lu Bang, gue margin call. Nah, itu jangan sampai ya guys. Gue udah ngasih video risk management gratis, terus habis itu nggak ditonton, terus habis itu ternyata tradingnya itu rata kanan. Itu sangat tidak bijak ya. Jadi better mengerti dulu soal resikonya baru habis itu trading. Dan pastikan analisa secara pribadi dan do your own research, kayak gitu ya. Not financial advice juga untuk video-video yang ada di Rookie Trader Indonesia YouTube channel. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.